Halo semuanya, kembali lagi dalam acara kita yaitu Orbit Talks. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai hal-hal yang sangat hangat nih, apalagi di awal tahun bagi siswa-siswa yang nantinya bakal beranjak menjadi mahasiswa ataupun siswa-siswa yang masih bingung nih mau melanjutkan perkuliahan ataupun sekolahnya di mana nantinya. Jadi kita bakal membahas mengenai penerimaan mahasiswa baru khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, serta bagaimana sih jalannya perkuliahan di FKIK Unwar ini sendiri. Nah, untuk itu pada saat ini kita telah mengundang tentunya narasumber yang sangat expert di bidangnya, yaitu Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, yaitu Dr. Imade Sarmadimas. Mohon izin dokter. Mohon izin dokter sebelumnya. Jadi kita akan membahas informasi-informasi penting yang akan diberikan untuk calon-calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar di FKIK Unwar dokter. Jadi kita mengundang dokter karena dokter memiliki banyak informasi yang bisa disampaikan kepada mahasiswa baru nantinya agar mahasiswa baru dapat memiliki bayangan ke depannya untuk memilih FKIK Unwar sebagai pilihan mereka. Baik, jadi mungkin kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Nah, mungkin dokter, kan seperti yang kita ketahui kalau orang tua maupun siswa itu kan kalau mau masuk di fakultas manapun itu pasti dia bakal melihat akreditasi dan juga profilnya nih dokter. Jadi bagaimana sih profil FKIK Unwar yang sekarang ini kan semakin terpandang apalagi mendapatkan akreditasi A. Nah, kira-kira bagaimana sih FKIK Unwar ini bisa mempertahankan eksistensinya dan apa saja keunggulan yang dimiliki oleh FKIK Unwar ini nih dokter? Ya. Terima kasih. Terutama adik-adik ya lembaga mahasiswa telah memberikan kesempatan dokter untuk berbincang pada pagi hari ini. Ini momentumnya pas ini ya. Iya. Selamat pagi Bali, selamat pagi Indonesia. Ya, khususnya adik-adik para calon. Nah, ini mahasiswa ya kedokteran yang memang betul mempunyai cita-cita untuk masuk di Fakultas Kedokteran, khususnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Nah, bicara profil ya, itu tentunya ini tidak akan lepas dulu daripada PC. Nah, dokter akan lihatkan PC-nya dulu dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa ya. Terus selanjutnya FKIK ya. Ya. Nah, kalau dilihat PC-nya ya, itu pertama ada ya poinnya pertama itu adalah kompetitif. Nah, ini. Institusi FKIK Unwar harus kompetitif institusinya. Begitu juga lulusannya harus mempunyai ya daya kompetitif bersaing ini ya dalam bidang kesehatan tentunya karena di Indonesia kan banyak ya. Jadi bersaing kompetisi dalam bidang kedokteran dengan fakultas-fakultas yang ada di Indonesia bahkan ya secara internasional dan khususnya lagi itu adalah di bidang ya kesehatan kepariwisataan. Jadi di bidang kedokterannya yang punya kompetitif dalam bidang kedokteran dan khususnya dalam bidang kepariwisataan itu. Dan mempunyai daya saing nanti di tahun. Nah, ini ada tahunnya nih. Tahun 2034. Jadi sekarang tahun 2023. Jadi lagi 11 tahun. Ya. Kira-kira ini bagaimana? Ya. Kita bisa bersaing. Nah, untuk bisa bersaing tentunya kita harus kuat. Ya. Tidak bisa lemah, kuat. Salah satunya ya yang paling dulu kita pegang ini adalah akreditasi. Nah, ini karena ya, kalau akreditasinya tetap C dulu sejak berdirinya 2009 ya masih lemah kita, jaringan masih terbatas ya. Itu tidak bisa kita akan bersaing. Satu-satunya kejar akreditasi dulu. Dari C 2009 kemudian ke B ke A. Nah, ini nih. Ini harus kejar ini akreditasi dulu ini. Nah, kalau sudah A, jadi ibaratnya kita ini ya, kalau seperti manusia sudah perjaka ini. Nah, sudah remaja kuat ini bisa bersaing. Bagaimana kita ya bisa bersaing
kita lahir belakangan dengan Fakultas Kedokteran Negeri Swasta yang jumlahnya sekarang 93 bahkan 95. Kalau kita masih kecil, maka ini dorong kita bekerja Nah, dalam waktu kurang lebih berapa ini ya? 13 tahun sejak berdiri 2009, kemudian 2022, jadi 13 tahun kita sudah A. Nah, sekarang bagaimana semua stakeholder kita ini, ya ini harus bersatu padu ini, ya untuk ya menjaga, ya bagaimana ini, ya lagi satu tahap lagi setelah A kita unggul. Nah itu tentunya, jadi visi itu kami jabarkan dengan misi. Ya, jadi pertama kalau bicara misi, pertama itu bagaimana, apa yang dilaksanakan untuk mencapai visi tadi, impian tadi. Satu, ya, bagaimana tata kelola di FKIK Unwar ini, terutama kepemimpinannya. Nah, ini kan leadernya ini gimana ini? Ya, pemimpinnya harus efektif ini, ya, untuk mewujudkan good faculty governance. Ya, transparan, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, efisien. Ini kepemimpinan harus itu. Ya. Yang kedua, dengan cara bagaimana pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unwar, FKIK Unwar ini harus bermutu. Ya, dalam arti luas. Nah, nanti kita bahas bermutu itu kayak apa, ya. Selanjutnya, karena ini Tridharma, penelitian. Nah, ini penelitian ini akan kita arahkan ke arah kesehatan, kepariwisataan. Nah, ini karena keunggulan kita ini. Ya. Ciri khas kita ini. Ya. Kalau ilmu kedokteran di mana-mana juga sama itu. Tapi Bali ini, nah ini brandingnya ke pariwisataan. Nah, kita ini akan, sehingga kalau orang belajar tentang ya kesehatan pariwisata, Bali lah gitu. Ya. Nah, ini harus ada ini. Harus mempunyai daya unik, daya saing nih. Kalau gitu ngapain gitu? Sama saja di mana-mana juga kedokteran sama kok. Ya, kalau panas dikasih paracetamol gitu. Nah, ya kan? Tapi ini ada pembandingnya, ya. Kemudian juga di dalam untuk pengabdian masyarakat, nah ini berbasis penelitian. Ya. Jadi kalau kita melakukan pengabdian harus ada ya dasar hasil penelitian dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir, nah ini suatu keniscayaan ini, misi ini harus kita menggalang kerjasama. Ini kerjasama kita ini sekarang udah banyak ya, bukan hanya di Indonesia, regional bahkan ya internasional. Ya, berbagi, ya, sharing nih, ya, sharing ya sumber daya ini. Nah, jadi lagi sekali tidak terlepas sebenarnya ya apa yang kita capai sekarang ini, akreditasi ini asalnya dari visi, ya, vision, ya, mimpi yang kita inginkan, kita breakdown kepada misi, sehingga kita memperoleh, ya, Nah ini kira-kira sementara dulu, ya. Silakan, Adik. Oh, tadi itu benar-benar keren dokter ya, dari bagaimana kita bisa secepat itu memperoleh akreditasi A dan juga keunggulan-keunggulan yang dimiliki dari visi dan juga misi dari FKIK Unwar. Nah, mungkin dari keunggulan-keunggulan itu bisa menjadi salah satu alasan setiap mahasiswa baru untuk memilih FKIK Unwar sebagai pilihan mereka. Dan untuk teman-teman mungkin yang ingin menjadi bagian dari FKIK Unwar, mungkin bisa di-sharing dokter untuk cara alur pendaftaran dan juga seleksinya, serta bagaimana nantinya penilaian apa yang mereka harus siapkan dan juga beberapa hal yang mereka mungkin masih ragu dokter, mungkin dari segi akademik atau mungkin dari tesnya gitu dokter, bisa disampaikan sekarang dokter. Mungkin ada yang masih bingung seperti itu dokter. Terima kasih adik-adik ya. Nah ini nih lagi sekali momentumnya pas ya. Jadi karena di tahun ini juga seperti tahun-tahun sebelumnya, FKIK Unwar akan membuka peluang kepada putra-putri terbaik kita yang mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran. Ya. Jadi
sekarang apapun yang kita kerjakan gampang untuk mengakses. Ya. Benar-benar. Tidak bisa disembunyikan. Ya. Apa yang telah kita capai sampai sekarang itu bisa adik-adik calon mahasiswa diunggah. Ya. Ya, unggah di YouTube ya, di Iya. Instagram ya. Nah, ini khususnya bagi adik-adik ya yang mempunyai cita-cita dan pilihan, salah satunya Fakultas Kedokteran ya, khususnya di FKIK Unwar, tinggal unggah ya Instagram, YouTube, karena kami juga sudah punya tim promosi untuk memberikan informasi yang ya sebenarnya yang ada, yang kami laksanakan, yang kami rencanakan khusus untuk tahun ini. Ya. Jadi tidak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sekarang karena kami akan melakukan promosi lebih kencang lagi istilahnya supaya ya anak didik kita betul-betul mempertimbangkan ya sehingga FKIK Unwar menjadi salah satu pilihan. Ya. Silahkan diunggah ya. Lihat di emailnya ada, YouTube-nya juga ada ya, Instagram-nya juga ada ya. Itu nanti kan di-share, dilihat dengan klik FKIK Unwar ya. Nah, untuk tahun ini seperti biasa kita akan melakukan penjaringan awal. Ya, bahkan mulai Februari yang lalu ya, kita sudah membuka ya kesempatan untuk melakukan pendaftaran. Karena ini gelombang pertama ini. Kalau bisa adik-adik ya, itu usahakan gelombang pertama. Karena gelombang pertama strateginya kami akan menerima lebih banyak. Keputusan rapat pimpinan disetujui oleh rektorat itu tahun ini akan diterima 175 ya. Banyak. Sebenarnya peluang A itu bisa 250, tapi kami tidak mau gaya-gayaan ya. Itu sesuaikan dengan ya kondisi real kami di lapangan. Dosennya, sarana prasarana ya, tata kelolanya ya. Supaya betul-betul begitu nanti ujian UKMPPD-nya ini bisa goal. Nah, terakhir ini kan mungkin nanti adik para calon mahasiswa FKIK Unwar bisa lihat ya. Sekali ujian 100%. Ini tidak main-main loh ini, ujian nasional ini. Ya, bukan kita jago kandang, tapi secara nasional kita sudah lulus 100%. Benar-benar. Ya. Silakan adik-adik itu bisa unggah. Nanti akan ada tes ya. Tes di bulan April ya. Nah, nanti akan ada pergeseran karena semula itu di awal, sekarang akan digeser karena ternyata SMA di Bali itu masih ada ujian lokal di sekolahnya ya di awal-awal April. Nah, nanti pastinya gimana nanti akan diunggah. Silakan mendaftar lewat online. Nah, itu. Bahkan istimewanya lagi sekarang ini, tahun lalu juga sudah, bagi calon mahasiswa FKIK Unwar yang ada di luar Bali tidak usah datang ya mengeluarkan biaya dengan keluarga nginep di Bali ya, cukup nanti ya tesnya ya bisa lewat daring. Nah, ini ya mempermudah. Kalau sudah lulus nanti baru ke Bali. Nah, ini kemudahan yang kami ya, karena kami sudah berbasis IT ya. Pengelolaan kami berbasis IT kami akan lakukan. Silakan daftar yang luar Bali ya, ikuti nanti ya. Bisa testing dari rumahnya ya, dari luar Bali. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman seperti yang dikatakan tadi oleh Dr. Sarmadi bahwa walaupun kalian misalnya dari luar Bali ataupun dari dalam Bali pun kalian memiliki kesempatan yang sama nih untuk mendaftar di FKIK Unwar. Nah, selain itu juga untuk informasi lebih lanjut kalian bisa mencari media sosial FKIK Unwar, website maupun email dan YouTube juga untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut mengenai seleksi masuk di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Nah, dokter, jadi pertanyaan selanjutnya mungkin ini juga menjadi salah satu pertimbangan nih dokter, karena mungkin banyak juga yang belum tahu nih dokter tentang apa saja sih fasilitas yang sudah ada di FKIK Unwar dan bagaimana perkembangan dari fasilitas tersebut, bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sebenarnya kelengkapan dari sarana prasarana yang ada di FKIK Unwar dokter. Karena kan pasti ini menjadi salah satu pertimbangan juga bagi mahasiswa baru dan juga orang tuanya untuk masuk di fakultas kedokteran manapun dokter. Nah, kira-kira bagaimana dokter menanggapinya dokter? Iya. Terima kasih. Nah, salah satu penunjang
untuk berhasilnya suatu pendidikan yang bermutu itu adalah tidak terlepas daripada fasilitas, ya. Benar. Nah, secara bertahap, ya, mulai kami dari C, B ke A, kita ya lengkapi sesuai dengan standar pendidikan itu. Ya, contohnya sekarang walaupun kami A, kami tidak berdiam diri. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan, walaupun A bisa menerima 250, ya, karena ini ya bertahap pengadaan, kami akan maksimalkan. Misalnya gedung, dulu kami waktu di awal berdiri masih punya gedung 1 F1, ya, sudah itu ditambah gedung F2, ya, bertingkat lantai 4, sekarang F3 lantai 4. Nah, kami akan sesuaikan dengan kondisi, ya, atau saat menghadapi tantangan kisarnya atau mengambil peluang itu. Jadi gedung untuk perkuliahan yang ada di kampus sementara ini sudah mencukupi. Mungkin adik-adik yang pernah sudah ya melakukan open house ke sini ya, atau yang sudah mendaftar ini bisa dilihat gedung kami. Ya, mulai gedung E, laboratorium lantai 4 di ujung, ya. Kemudian gedung F1, ya, ada perpustakaan, ya. Kami sudah berlangganan ya dengan beberapa ya. Jadi yang terakhir yang mahal itu clinical key itu ya, itu ratusan juta itu, sehingga nanti dosen mahasiswa silakan bebas mengakses ya untuk mengunjungi ya perpus. Di atasnya ada ruang dosen-dosen untuk di situ. Sedangkan F2 tempat kita sekarang ini ya, mulai lantai 1 ya sampai lantai 4 ya. Ini sudah ya lengkap. Ya, lantai 2 misalnya ya. Untuk pengelola ya, para dekan, wakil dekan, tenaga teknik kami di sana ya. Untuk lantai 3 adalah ya, dan di lantai 4 untuk CBT. Nah, yang baru itu untuk F3. Nah, itu untuk SGD, ujian UKM ya, kuliah besar dan seterusnya ya. Nah, untuk di luar kampus ya, kami sedang membangun ya rumah sakit pendidikan ya, utama milik sendiri nanti ya. Itu sudah proses ya, sudah sekarang tinggal finishing ya, cupnya sudah finishing dan seterusnya. Karena sementara ini untuk lahan pendidikan sementara ini tidak masalah, karena kami sejak berdirinya FKIK Unwar ini sudah kerjasama dengan rumah sakit pendidikan utama miliknya Pemda Gianyar ya. Jejaringnya Mangusado, Tabanan, rumah sakit peliasinya itu yang di rumah sakit Jiwa Bangli. Beberapa klinik-klinik pariwisata di Ubud, di Kuto, Legian. Nah itu. Jadi sarana fasilitas untuk menunjang proses pendidikan ya, sampai saat ini kami tidak ada masalah. Ya, tapi ke depannya karena tantangan kami tidak berdiam diri, secara bertahap pasti kami akan lengkapi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan ya, menghadapi ya era global daya saing 2034. Nah itu. Ya, termasuk ada ini untuk SDM. Nah, ini kuncinya kan SDM ini. Iya, dokter. Ya, mulai tenaga teknik. Ya, sekarang hampir sudah tenaga tekniknya itu 80% itu udah S2. Sisanya sedang mengikuti pendidikan. Teknik nih, tenaga administrasi. Ya. Kemudian untuk dosen. Nah, dosen ini ya, karena kami baru, ya ini sekarang ini syukur ya dosen-dosen kami mau ngambil S3 itu di UNUD, sehingga waktunya bisa membantu proses pendidikan. Ya. Jadi sekarang aja untuk pendidikan S3 itu udah 10 orang sedang. Ya, yang sudah tamat ini sudah 5 orang S3. Ya, yang baru-baru ini. Ya, sedangkan dosen-dosen senior kami itu yang dari UNUD masih tetap mendampingi. Nah, itu. Jadi kira-kira 5 tahun ke depan ya, kami itu ya S3-nya, jabatan lektornya ya, kita harapkan ya sejalan dengan kebutuhan. Karena kuncinya adalah SDM. Ya. Ya. Jadi kami concern sekali untuk bahkan untuk SDM sampai saat ini semua yang melanjutkan pendidikan itu ditanggung
Nah, ini ya. Baik S2, S3 yang di Bali maupun luar Bali ditanggung oleh FKIK Unwar. Nah, itu. Jadi itu kira-kira gambaran ya, Dek ya. Iya, dokter. Wah, mantap banget ya tadi penjelasan mengenai fasilitas-fasilitas yang dimiliki FKIK Unwar. Dan juga kita sebagai mahasiswa kedokteran yang sudah menjalani sampai semester 4 ini sangat merasakan fasilitas-fasilitas itu ya Restu ya. Benar-benar lengkap banget dan semakin berkembang sampai saat ini. Dan untuk fasilitas-fasilitas yang ada tersebut, dokter, mungkin bisa menjadi isu-isu di kalangan mahasiswa-mahasiswa yang ingin siswa-siswa yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa baru nantinya. Mungkin ada isu-isu bahwa anak kedokteran itu harus memerlukan biaya yang besar, dokter. Nah, mungkin dari hal tersebut bisa mengurangi niat-niat dari siswa-siswa yang memiliki prestasi yang besar ataupun memiliki potensi di bidang kedokteran menjadi mengurangi dari niatnya tersebut. Menurut dokter, bagaimana dokter mengenai isu tersebut, dokter? Wah, ini begini. Terutama khususnya ya adik-adik yang berniat untuk melanjutkan pendidikan di kedokteran ya khususnya di swasta dulu ya. Kalau negeri sekarang itu memang relatif ya, negeri kalau memang prestasinya bagus, yang setahunya kami itu ada subsidi silang ya, ada subsidi silang kalau lewat jalur ya PMDK, jalur undangan ya. Tapi kalau yang biasa-biasa saja itu memang relatif kalau negeri ya. Dibandingkan nanti swasta, pasti swasta ya akan lebih tinggi dibandingkan negeri ya, karena seperti yang dokter sampaikan tadi itu, semuanya yang swasta ini kan tidak ada bantuan dari pemerintah ya, tapi untungnya FKIK Unwar ini banyak dapat hibah ya dari pemerintah dengan kompetitif bersaing ya di awal berdirinya saja. Ingat dokter itu di awal berdirinya ya, padekan kami itu bersama timnya dapat bantuan 14M ya. Nah, kemudian begitu juga dengan kerjasama akan dapat. Nah, kembali ke biaya, itu memang di samping relatif, fakultas kedokteran ini, mahasiswanya kalau dibanding dengan mahasiswa lain, ya, pasti mahasiswa lain di luar kedokteran, pasti biayanya lebih tinggi. Pasti itu. Karena pendidikannya juga lebih lama. Iya, dokter. Nah, ya kan? Lama pendidikan juga ujung-ujungnya kan cost biaya kan? Iya. Kalau mahasiswa lain 3 tahun, 3,5 tahun sudah tamat, ya. Kalau di kedokteran, ya 3,5 tahun, ya 4 tahun baru dokter muda kan? Nah, belum dokter tua ya. Nah, ditambah lagi 2 tahun kan? Iya. Nah, lama pendidikan juga terkait dengan cost. Kemudian untuk sarana prasarana, ya pasti akan dibebankan ke mahasiswa, ya sebagian besar. Di samping secara institusi, yayasan, ya rektorat berjuang juga, ya untuk menggait dana-dana dari luar untuk menunjang pendidikan. Misalnya dengan kerjasama, ya kami dapat bantuan, ya untuk penelitian seperti fasilitas lab, ya. Waktu ini ada COVID ya, itu satu lab untuk pemeriksaan untuk PCR itu 1,2 miliar dapat bantuan dari Kemenkes. Nah itu. Nah sekarang kami pergunakan untuk ya menunjang pendidikan. Nah, itu contohnya. Jadi kami tidak semata-mata mengandalkan dari mahasiswa saja, tapi kami juga berusaha bagaimana meringankan beban biaya untuk mahasiswa maupun orang tua mahasiswa yang keinginan. Jangan sampai hanya orang-orang yang kaya saja yang bisa. Nah, kami dalam proses untuk perjuangan ke arah sana. Ya. Jadi memang betul kalau dibandingkan kedokteran negeri swasta pasti lebih tinggi. Mahasiswa kedokteran dengan mahasiswa bukan kedokteran pasti lebih tinggi. Nah, itu. Jadi tidak memungkiri itu ya bahwa pasti lebih tinggi, ya. Mudah-mudahanlah ini juga menjadi pertimbangan ya. Jadi pertimbangan untuk ya memasuki fakultas kedokteran dimanapun itu.
Nah itu barangkali terkait biaya deh ya. Iya, Dok. Iya, jadi benar banget ya. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan, namun sebenarnya kalian semua ataupun teman-teman itu nggak perlu takut mengenai biaya, karena pasti semua hal itu telah disesuaikan dengan baik oleh manajemen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Nah, selain itu dokter, jadi kan seperti yang kita ketahui juga dengan fasilitas yang sangat bagus ini dan juga pengembangan sumber daya manusia yang juga sangat bagus dimiliki oleh FKIK Unwar. Nah, kira-kira selama 13 tahun ini prestasi apa saja sih dokter yang sudah ditorehkan oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, serta menyambung mengenai prestasi nantinya, serta apa sih tips and trick, nah kira-kira menurut dokter untuk bisa masuk di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, seperti itu dokter. Mungkin menurut dokter bagaimana sih prestasi dan juga tips and tricknya dokter? Nah, selama 13 tahun ini kalau kita coba ya lihat ke belakang ya, beberapa prestasi yang telah kita capai. Yang pertama tentunya gampang bahwa 13 tahun ini bisa mencapai akreditasi A. Nah ini sudah suatu prestasi yang luar biasa. Iya. Karena setahu dokter mungkin ya adik-adik calon atau para orang tuanya nanti coba cek apakah ada fakultas kedokteran yang secepat ini negeri swasta ya baru 13 tahun sudah akreditasi A. Iya. Iya, benar. Nah ini adalah suatu prestasi ya yang dicapai ya. Di awal berdirinya lagi itu tadi dokter sudah sampaikan tadi kita memperoleh ya hibah kompetisi ya 2009 ya, para pengelola, kebetulan pengelolanya adalah bekas guru-guru kami dari ya Udayana dulunya ya. Itu 14 miliar sejak awal berdirinya. Itu prestasi yang telah capai oleh tenaga pengelolanya ya. Kemudian mahasiswa, nah ini baik prestasi akademik non akademik ya dinilai ya, inilah yang menunjang atau menjadikan kami itu keluar ya sertifikat akreditasi A. Nah itu, jadi ini merupakan ya hasil akhir, nah, sementara ya output daripada prestasi-prestasi yang kami sampaikan. Iya. Ya, baik mahasiswa ya skala nasional, internasional ya. Nah contoh prestasi di bidang akademik atau non akademik mahasiswa kami di Malaysia dapat juara, baru sekali datang ya bulan lalu barangkali ya, Iya. datang dari Bangkok ya. Iya, Iya. Nah dari Thailand Good. ya, dapat juara emas sekarangnya ya. Iya, dokter. Itu penghargaan ya. Kemudian dosen-dosen kami juga ya kompetisi dalam bidang penelitian dapat dana dari Dikti, dapat dana dari luar negeri juga dapat Iya. ya. Nah itu, jadi itu prestasi-prestasi yang diperoleh sehingga ya kita layak untuk diberikan sertifikasi akreditasi A gitu Iya. ya. Ya banyak sekali detail itu ya, tapi salah satu, nah ini ndak bisa ya ejek-ejek ini ya. Iya. Nah, jadi ini sudah satu simbol bahwa institusi kami ya, stakeholder kami itu ya pasti mempunyai prestasi sehingga dinilai keluar A. Ini ndak bisa ya. Nah itu kira-kira garis besarnya nih ya. Iya, dokter. Wah, tadi udah jelas banget disampaikan sama dokternya mengenai hal-hal yang tadi ditanyakan oleh Kak Restu ya. Jadi selanjutnya dokter, untuk yang mahasiswa ataupun tenaga pendidik yang mendapatkan prestasi-prestasi tersebut, apakah ada program-program beasiswa yang dimiliki dari Fakultas Kedokteran sendiri agar nantinya dari mahasiswa ataupun tendik itu semakin bersemangat dan juga semakin memiliki ide-ide baru dalam melaksanakan dan juga mengembangkan potensinya dokter, dan juga apakah ada reward untuk mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik dokter? Iya. Bagus ya. Nah ini salah satu strategi kami di institusi untuk memacu, memberikan motivasi tenaga yang ada, baik dosen, tenaga teknik maupun mahasiswa ya, walaupun dari segi nominal tidak besar, tetapi ya pada saat kami ya di Wadek 3 pun ya 2 kali di sana 8 tahun sudah melakukan langkah-langkah ini
Ya. Bagi yang berprestasi, ya, terutama mahasiswa ini, ya, itu setiap tahun ya meningkat. Seingat kami dulu itu 5, sekarang sudah 10, nanti kita tingkatkan. Baik prestasi akademik maupun non akademik, nah, kita lakukan setahun sekali penilaian, ya. Jadi pada saat hari ulang tahun ya biasanya, ini pas tahun lalu ini karena padat sekali acaranya, nggak bisa kita umumkan ya, kita unggah di panggung ya. Itu ada ya pemberian ya reward kepada mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga admin maupun dosen yang berprestasi. Ya, dosen berprestasi karena nanti setiap tahun juga dosen-dosen itu akan diadu, mahasiswa juga diadu di tingkat universitas. Dari tingkat universitas akan diadu di tingkat ya L2 Dikti istilahnya. Ya. Nah, di awal-awal dulu sampai sekarang itu ya kita biasanya dapat juara ya. Di universitas dapat juara, di L2 Dikti itu ada 100 sekian ya lembaga ya universitas swasta dari Bali, NTB sampai ke Papua. Ya. Kita juga pernah, mahasiswanya juga pernah di awal-awal ya. Kemudian dosennya juga pernah, bukan juara kampus tetapi juara di L2 Dikti, lembaga pendidik untuk swasta di Indonesia Timur, mulai Bali, NTT sampai Papua. Nah, itu dapat reward ya. Yang jelas di fakultas juga dapat reward penghargaan ya. Di samping sertifikat dapat ya anggaplah ya rupiahnya walaupun tidak besar ya, kita dapat. Ini untuk memacu, merangsang ya. Siapa tahu nanti si Pilepeknya suatu saat ingin melanjutkan ada CP-nya adik-adik mahasiswa kita ini dapat. Nah, ini biasanya setahu dokter juga ada pertimbangan ya. Rajin berorganisasi, kegiatan ekstrakurikuler menjadi pertimbangan untuk penerimaan untuk melanjutkan karirnya gitu. Jadi lagi sekali ada adik. Namun lagi sekali jadi tidak ya sebesar, nah karena kita kan baru ya, tapi pemikiran ke arah sana, nanti ke setiap tahun kita akan ya lihat sesuai situasi kondisinya untuk memacu, merangsang semua pihak untuk berprestasi. Kita hargai prestasinya. Demikian, Dek. Baik, jadi untuk di FKIK Unwar sendiri itu prestasi itu sangat dihargai ya dokter ya. Jadi juga diberikan reward dan juga sangat diwadahi sekali untuk pengembangan prestasi dari setiap mahasiswanya. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir dokter. Jadi tadi kan kita juga sudah membahas mengenai bagaimana untuk masuk menjadi mahasiswa, bagaimana program ataupun aktivitas menjadi mahasiswa. Nah, bagaimana kira-kira ketika misalnya sudah lulus menjadi dokter ataupun sudah lulus di FKIK Unwar ini, apa strategi yang tepat untuk dilakukan sebagai alumni di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah untuk berkembang menjadi lebih baik ke depannya dokter? Ketika misalnya sudah lulus menjadi seorang dokter nih dokter, bagaimana kira-kira menurut dokter? Wah, ini bagus nih. Terutama khususnya mudah-mudahan bisa ya obrolan diskusi dengan adik ya. Ini bisa didengar juga oleh para alumnus ya. Jadi begini, begitu nanti adik, terutamanya calon mahasiswa atau mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti pendidikan ya, begitu tamat kita lepas ya, kita lantik, itu adik harus melalui dulu mengikuti internship selama setahun ya. Nah, waktu internship itulah ya bisa adik kasarnya memfinalisasikan adik melangkah tuh mau kemana ya. Mungkin waktu sekolah pendidikan saya mau jadi, nah, biasanya sebagian besar pengalaman dokter waktu D3 kalau tanya adik-adik kalau tamat nanti menjadi apa, 90% naik tangan, oh saya mau jadi spesialis. Oke, silahkan kejar cita-citamu ya, enggak masalah. Nah, selama proses pendidikan mungkin dengan melihat ya, mengikuti apa-apa mulai ya ada pemikiran lain. Nah, kemudian begitu lantik lagi sekali internship setahun, nanti akan adik dapat ya bekerja di luar institusi setelah lepas ini ya, di puskesmas dan di rumah sakit 6 bulan puskesmas. Disitulah adik nanti bekerja sebagai seorang profesional ya, masih didampingi ini, ngernet lah istilahnya ya.
Di sanalah adik nanti para alumnis untuk meneguhkan hati adik kemana saya. Ya, jadi tetapkanlah, jangan bimbang. Karena begitu selesai 1 tahun internship, sekarang start dari nol, ibarat berjalan. Ya, kalau sekarang kita ada di pasar, fokus adik mau Kintamani, ya harus ke utara. Jangan bimbang, ini tetapkan. Ya, pertimbangkan dulu, ya, dengan keluarga, dengan calon, ya, pasangannya, ya, ya, dengan keluarga, lihat, dengar, adik rasakan selama intensif kemana saya, ya, ini, jangan sampai udah mau Kintamani, belum sampai di sana belok, mau ke Bangli, ke barat, jangan, jangan salah langkah, jangan salah pilih. Perencanaan matangkan supaya kencang. Kalau sudah kencang itu apapun jangan kedor. Ini, ya, ya, jangan kedor, jangan cengeng. Kalau sudah spesialis ingin umpama ini, ya, silakan. Apa langkah-langkah persiapannya? Nah, umpama untuk minta informasi sebanyak-banyaknya, ya. Alumnus adik sudah banyak tamat spesialis, alumnusnya, alumnus pertama, alumnus kedua udah banyak spesialis, dokter mata, dokter paru, sudah interno, dokter anak udah banyak, ya. Tanya, bagaimana sih strateginya? Ya, dari persyaratan administratifnya apa diperlukan? Ya, lihat sana, ya. Rekomendasinya kah? Harus ada adik misalnya kalau mencari spesialis bidang A, harus adik mengunggah tulisan, ini contoh saja, tulisan di koran, ya, terkait dengan penelitian bidang itu. Nah, gitu misalnya, ya, bahkan sambil internship adik sudah di rumah sakit misalnya, ambil data, unggah di koran. Ini contoh, sehingga anda mati langkah. Begitu selesai intensif, ya sudah. Ini sudah punya tulisan. Harus mempunyai referensi direkomendasi oleh minimal 2 cabang ilmu yang adik minati. Adik sudah melakukan pendekatan waktu intensif di rumah sakit. Mau ke anak misalnya, dok, bla 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 bla, saya akan ini. Nanti direkomendasi. Begitu selesai, administrasi lengkapi rekomendasi dari dokter spesialis anak. Jadi tidak hanya spesialis. Kalau mau ada ke penelitian silahkan. Mau jadi pegawai negeri monggo. Mau menjadi ikut di angkatan bersenjata, di kepolisian, TNI Angkatan Darat, Udara, banyak. Jalur mana yang ada? Ya. Mau ada praktek swasta murni monggo. Mau melanjutkan ke S2 dengan biaya sendiri monggo. Jadi terbuka, luas, ya, apalagi era sekarang, adik tinggal tek, ya, seret, udah tak dapat dah. Apalagi sekarang dengan IT ini sekolah pendidikan lebih banyak, ya, pakai daring, ya. Jadi manfaatkan lagi sekali kesempatan di era ini, ya, begitu cepatnya. Jangan leha-leha adik, karena begitu tapan tuh baru nol tuh, start nol. Ya, adik harus bersaing, ya, dengan orang-orang yang sudah mapan. Makanya bulatkan tekad, jangan cengeng, kejar cita-cita, jangan pernah menyerah sebelum cita-cita adik tercapai. Nah itu. Jadi persaingan ke depan itu harus hadapi itu, jangan kedar, jangan mundur, ya, karena adik sudah teruji sampai tamat dokter. Sekarang saatnya adik mengembangkan potensi adik, kejar itu karir itu. Ya, jadi kesuksesan itu harus diperjuangkan, ya. Jadi perjuangan ke depan jauh lebih berat, ya, ya, karena ya persaingannya, perubahan begitu cepat, persaingannya. Jangan lupa kerjasama, ingat itu, sharing dengan teman-teman, ya. Dulu lain, sekarang eranya dokter yang dulu dengan sekarang kan beda. Tapi jangan takut menghadapi persaingan. Justru dengan persaingan adik akan menjadi orang yang berkualitas. Ingat itu. Ya.
Sejak terbentuk aja Adik, sperma itu berapa ratus juta itu, Iya. ya, cuman satu Iya. yang berhasil sehingga kita semua lahir akibat satu sperma itu. Iya. Ratus juta. Sekarang harus bersaing. Iya, dokter. Jangan takut menghadap persaingan. Ya, justru persaingan kita akan menjadi unggul. Nah itu. Jadi lagi sekali Dr. himbau kepada adik-adik mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di FKIK Unwar maupun calon-calon yang ya ingin melanjutkan pendidikan. Bagi calon ini salah satunya ya tolong dipikirkan ya kalau bahwa kami ada siap ya untuk menampung putra-putri yang ingin ya melanjutkan pendidikannya. Ya, lagi sekali terakhir itu kalau sudah tamat ya jadilah alumnus FKIK Unwar yang betul-betul tangguh ya yang bisa menjaga institusi. Sekian tahun lagi sudah jadi ini, sudah mau jadi dosen, ini sekarang jadi dosen ya. Sudah banyak menjadi dosen ya. Kalau dosen harus guru besar. Ini belum setahun alumnusnya sudah mulai tahun ini sekolah. Nah, jadi khusus alumnus ini ya spesial ini kita dapat ya khusus ini ya dari yayasan ya. Ya. Ini alumnusnya langsung baru setahun udah langsung sekolah. Iya. Nah, itu ya. Bahkan udah yang sekolah yang di luar Bali sudah tamat. Nah, gitu. Ya, jadi kalau ada mau dosen, silahkan kalau memang hobinya dosen. Jadi terbuka peluang mau kemana. Tergantung sekarang Adik. Jangan salah pilih, ingat. Iya, dokter. Ya, Siap, dokter. maju terus FKIK Unwar. Ya. Iya. Iya, dokter. Baik, jadi pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri sesi Orbitalk kita pada hari ini. Jadi sesuai dengan pesan dari Dr. Sarmadi tadi, mohon teman-teman dipikirkan lagi langkah-langkah ke depannya yang teman-teman akan ambil untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena persaingan itu merupakan suatu langkah untuk kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jadi saya Restu dan juga Carlos mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sama-sama Dek. Iya. Ya, sukses bersama ya. Sungguh Siap, ada. dokter. Terima kasih, Iya. dokter. Terima kasih dokter. Yuk. Ya.